Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Olivia Mufida dengan NIM 20032111064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya terhadap usaha tani komoditas sawi di Kabupaten Malang. Yang pertama yaitu latar belakang. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah sentra berbagai komoditas pertanian di Jawa Timur. Letak Kabupaten Malang merupakan lokasi yang cocok untuk dimanfaatkan dalam hal usaha tani sayuran hortikultura. Sawi merupakan salah satu komoditas sayuran substitusi unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditi ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Keunggulan sayuran dibandingkan dengan tanaman lainnya adalah mempunyai produktivitas yang tinggi, pemasaran mudah, dan mempunyai harga yang relatif stabil sehingga dari ekonomi menguntungkan. Namun dari segi pengelolaan terhadap sayuran, pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan sayuran yang ramah lingkungan dan lebih efisien sangatlah rendah, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kualitas sayuran rendah atau kurang sehat, biaya produksi tinggi, dan resiko gagal panen yang cukup tinggi. Kemudian ada aspek non-finansial. Aspek non-finansial yaitu lahan yang saya pilih merupakan milik pribadi, milik Bapak Solikin dengan luas sebesar 700 meter persegi, berlokasi di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Komoditas yang diusahakan oleh Bapak Solikin ada sangat banyak, yaitu jagung manis, sawi, dan lain-lain. Sedangkan saat ini komoditas yang diusahatanikan adalah komoditas sawi. Komoditas sawi mempunyai masa tanam 3 bulan dengan hasil produksi kurang lebih dari 1000 kg. Dengan harga jual komoditas di pasaran mencapai Rp4.000 per kilo. Perawatan dan pemeliharaan pada komoditas sawi meliputi pembenihan, pengolahan tanah, penyemaian, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, lalu panen. Kemudian ada aspek finansial. Dapat dilihat pada tabel bahwa aspek finansial terdiri dari biaya variabel. Biaya variabel dari komoditas sawi yang diusahatanikan yaitu Rp382.000. Lalu ada biaya tetap sebesar Rp768.983. Ada biaya total yaitu hasil dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap yaitu sebesar Rp1.150.938. Kemudian ada penerimaan yang sebesar Rp4.000.000. Lalu selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan di sini yang didapatkan oleh Bapak Solikin ada Rp2.489.017. Lalu selanjutnya ada RC ratio. Di sini RC ratio menunjukkan angka 3,47. Dapat dilihat bahwa hasil RC ratio yang diperoleh 3,47 menunjukkan bahwa RC ratio lebih besar dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani sawi yang dilakukan mengalami keuntungan dan layak dilakukan. Lalu kemudian ada BEP produk. Di sini BEP produk dapat dilihat yaitu 212,54 kg. Yang artinya minimal produk yang harus dihasilkan dalam sekali produksi adalah sebanyak 212,54 kg. Lalu ada BEP harga. Di sini artinya BEP usaha tani komoditas sawi akan mengalami titik impas pada harga Rp1.150,983. Dan jika harga jual tidak mencapai harga tersebut, maka usaha tani akan mengalami kerugian. Lalu ada BEP penerimaan, yang artinya penerimaan minimum yang harus diterima agar mengalami keuntungan adalah sebesar Rp836,3, di mana arti. Lalu kemudian ada payback period.
PB period dapat dilihat adalah 0,6, di mana artinya usaha tani sawi mengalami pengembalian modal pada waktu 7 bulan 12 hari. Selanjutnya di sini ada kendala dan strategi. Kendala yang dialami oleh usaha tani komoditas sawi yaitu biaya produksi yang tinggi dikarenakan dari biaya tenaga kerja yang tinggi. Lalu kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada harga jual komoditas di pasar yang tidak stabil atau mengalami naik turun. Lalu yang terakhir yaitu perubahan iklim dan bencana alam yang tidak pasti. Adapun strategi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama adanya kepastian usaha dan kepastian pasar bagi petani sesuai jumlah dan mutu hasil panen sawi yang dikehendaki oleh perusahaan. Lalu kemudian adanya stok pupuk bersubsidi yang dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk petani di seluruh Indonesia. Kemudian adanya akses modal atau kredit bagi petani yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai mitra. Kemudian yang terakhir adanya asuransi yang mudah diakses untuk mengatasi resiko yang tidak pasti. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan asuransi. Keuntungan dari asuransi adalah petani akan merasa tenang dan tidak was-was akan resiko yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam, perubahan iklim, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua yaitu petani akan mendapatkan ganti rugi yang setimpal apabila mengalami dampak dari terjadinya bencana alam ataupun perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Kelemahan dari asuransi yaitu yang pertama, asuransi masih memiliki keterbatasan akses yang menyulitkan petani. 2. Kurangnya sosialisasi mengenai asuransi kepada para petani. Dan yang ketiga, premi yang dibayar oleh petani terbilang cukup tinggi. Lalu selanjutnya, kemitraan usaha tani. Bentuk kemitraan yang cocok pada usaha tani komoditas sawi di Kabupaten Malang adalah kemitraan vertikal dengan pola inti plasma. Adapun beberapa solusi petani untuk menggandeng kemitraan yaitu dengan beberapa supermarket besar, restoran, dan perusahaan yang membutuhkan komoditas sawi. Beberapa supermarket yang sekiranya dapat digandeng untuk menjadi mitra yang berada di sekitar daerah Desa Ngenep yaitu pertama ada Enageco, Hypermart, Transmart, dan Hero. Lalu beberapa restoran besar yang ada di sekitar seperti Ayam Tulang Lunak, Mbok, Surip, Ngijo, Karangploso, Warung Wareg, Warung Bebek Kerto, dan restoran lain di sekitarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.